Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Ahmad Rivaldi, kelas 10 RPL 3 yang mempresentasikan algoritma menggunakan bahasa natural. Foto saya seperti ini. Algoritma dengan struktur bahasa Indonesia merupakan cara penyajian suatu algoritma yang paling sederhana dan paling mudah dimengerti, karena bahasa natural adalah bahasa yang biasa kita gunakan sehari-hari namun tetap sesuai dengan kaidah bahasa yang baku. Sifat sama dengan umum atau sifat banding umum. Terdiri tidak menggunakan simbol atau sinteks dari suatu bahasa pemrograman, tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman. Notasi-notasi dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun. Contoh, menghitung rata-rata 3 buah dan algoritma. Dengan struktur bahasa Indonesia, baca bilangan A, B, C. Jumlah ketika bilangan tersebut, bagi jumlah tersebut dengan 3. Algoritma dengan struktur flowchart. Algoritma dengan struktur flowchart. Flowchart atau bagian alir adalah skema atau bagan chart yang menunjukkan aliran flow di dalam suatu program secara logika. Flowchart merupakan alat yang banyak digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi-notasi tertentu. Cara lain menuliskan algoritma adalah dengan flowchart. Cara ini sudah jarang dipakai karena sangat menyita waktu dan kertas. Keunggulan flowchart adalah alur program sangat mudah dibaca atau ditelusuri. Simbol-simbol flowchart biasa dikenal dengan notasi flowchart. Algoritma dengan struktur pseudokode. Pseudokode adalah bahasa yang digunakan untuk menyederhanakan penulisan algoritma. Pseudokode bukan bahasa pemrograman. Penyajian algoritma dengan pseudokode berarti menggunakan kode yang mirip dengan kode pemrograman yang sebenarnya. Pseudokode lebih rinci dari English atau Indonesia structure. Alur logika pemrograman. Algoritma pemrograman terdiri dari sekumpul instruksi yang disusun berdasarkan urutan logis. Tentu untuk memecahkan suatu permasalahan, alur logika dibagi menjadi 3 bagian besar, antara lain proses berurutan atau runtunan atau sekuensial atau sequence proses, proses pencabangan atau branching atau selection proses, proses pengunggulan atau looping atau iteration proses. 1. Runtunan atau sekuensi. 1. Runtunan atau sekuensi. Sebuah runtunan terdiri dari 1 atau lebih pernyataan. Tiap pernyataan atau instruksi dikerjakan sesuai dengan urutan penulisnya. Misalnya jika kita memiliki 5 buah instruksi yang harus dikerjakan, instruksi yang pertama harus diselesaikan terlebih dahulu, baru dilanjutkan ke instruksi yang kedua, dan begitu seterusnya. Jika urutan diubah, maka kemungkinan hasilnya pun akan berubah. Runtunan 1 atau lebih pernyataan disebut juga dengan pernyataan gabungan atau compound statement.
2. Pemilihan atau selection. Pemilihan adalah suatu keadaan di mana aksi akan dikerjakan jika kondisi tertentu dapat dipenuhi. 3. Pengulangan atau repetition. Pengulangan adalah suatu cara untuk mengulangi instruksi secara terus-menerus sampai suatu kondisi tertentu dipenuhi. Pernyataan pengulangan atau repetition statement dapat ditulis dengan beberapa cara. 1. For do, yang artinya adalah aksi dilakukan sebanyak hitungan pencacah pengulangan, yaitu dari I sampai N sebanyak N sampai I ditambah 1 kali. Repeat until, yang artinya adalah pengulangan aksi dilakukan hingga kondisi terpenuhi. 3. While do, yang artinya adalah selama pengulangan masih benar maka aksi dikerjakan. Perbedaan dengan repeat until, jika pada repeat until kondisi pengulangan dievaluasi di akhir, maka while do kondisi pengulangan dievaluasi di awal pengulangan. Selesai sudah presentasi saya hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati kalian ataupun hati Pak Guru. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah mendengarkan atau menonton presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.